Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Suamiku Berpura-Pura Cacat demi membalas kejahatan ibunya. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang hanya mampu diam sambil menggigit bibir bawah menahan diri untuk tidak menangis tatkala mendengar ejekan ibu mertuanya dan iparnya yang saling sahut-sahutan. Sedangkan sang suami hanya mampu duduk diam, tidak berkutik di atas kursi rodanya. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Dasar beban, kau hanya menyusahkan kami. Baiknya kau mati saja. Iya tuh, kerjanya cuma makan, tidur, berak. Apa kamu gak capek, Najwa? Kalau aku jadi kamu, udah cari laki lain. Mana bisa dia cari laki-laki lain? Tuh udah cinta mati. Emangnya kalau cari laki-laki lain, ada yang mau sama si Najwa yang buruk rupa? Lihat tuh wajahnya, busuk. Najwa hanya mampu diam sambil menggigit bibir bawah, menahan diri agar tidak menangis karena mendengar ejekan Bu Ambar yang tak lain adalah ibu mertuanya dan Vina kakak iparnya yang saling sahut-sahut menyahut. Sementara itu Mas Abdillah hanya duduk diam, tidak berkutik di atas kursi rodanya. Tatapan iba terpancar jelas di mata pria itu. Najwa tersenyum pelan, mencoba meyakinkan suaminya bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak ingin Abdillah bersedih melihatnya diperlakukan seperti ini. Pakai senyum-senyum segala, mending kamu ke dapur, cuci semua bajuku. Ingat ya, gak boleh pakai mesin. Setelah itu masak. Habis masak, nyuci mobil, aku sampai bersih. Nanti malam aku mau pakai. Vina berujar santai, seolah-olah dia sedang memerintah seorang budak. Tapi aku belum menyuapi Mas Abdillah makan, jawab Najwa pelan. Dia bahkan berniat membantah, hanya meminta sedikit waktu sebelum melaksanakan semua perintah itu. Halah, biarin aja dia kelaparan. Cepat atau lambat mati juga nanti. Najwa tertegun mendengar perkataan Vina yang meluncur tanpa pikir panjang. Apa maksudnya berkata seperti itu? Apa? Mau marah? Vina menyadari perubahan raut wajah Najwa yang menatapnya dengan sedikit tajam. Asal lo tahu ya, kalau bukan karena duit gue, mungkin lo sama laki lo yang lumpuh itu udah terlantar jalan. Najwa hanya diam. Benar katanya, jika bukan karena mereka, mungkin dia dan Abdillah sudah tinggal di bawah jembatan. Akan tetapi bukankah dia juga berhak tinggal di rumah ini? Ini rumah suaminya juga, dan dia bekerja keras tanpa digaji demi keluarga ini. Tatapan marah Abdillah tertuju pada wajah Vina. Dia tidak bisa berkata-kata, namun matanya sudah cukup menjelaskan amarahnya. Udah, buruan cepet. Vina mendorong tubuh Najwa dengan kasar hingga wanita itu terhuyung dan hampir tersungkur. Perlahan Najwa melangkah pergi, namun sebelum benar-benar menjauh dia sempat mendengar bisikan dingin dari Bu Ambar kepada suaminya. Cepat mati, agar tidak akan ada lagi beban. Setelah kau mati, aku akan mudah mengusir istrimu yang jelek itu. Berulang kali Najwa beristighfar sambil menggelengkan kepala pelan. Menurutnya mereka sudah keterlaluan. Namun apa boleh buat, ia bagaikan butiran debu. Keberadaannya sering tidak dianggap. 2 tahun yang lalu Najwa menikah dengan Mas Abdillah karena kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Saat itu Najwa hanya mampu pasrah, dinikahkan dengan pria yang memiliki wajah lumayan tampan namun lumpuh. Dari awal menikah hingga sekarang, tidak ada yang berubah. Ia tersiksa di rumah ini, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Di satu sisi, ia ingin pergi meninggalkan Mas Abdillah. Namun di sisi lain, ia mulai menerima dan mencintainya. Najwa sering mengeluh, tetapi ia sadar inilah hidup. Kau tidak akan pernah dihargai selama kau tidak cantik dan kaya. Ia benar-benar merasakan ketidakadilan itu. Bisakah semuanya berubah? Ia hanya ingin suaminya sembuh, itu saja. Melamun saja dari tadi. Cepet suci. Vina mengagetkan Najwa sambil melempar beberapa baju kotornya ke arah wajahnya. Najwa hanya diam, memunguti baju-baju itu dengan hati yang sedikit panas. Jujur, ia sudah tidak tahan. Akan tetapi Mas Abdillah butuh dirinya, jadi ia harus tetap sabar. Iya kak, kamu gak boleh makan ini. Sana ke dapur, jika masih ada sisa lauk maka itu untukmu. Jika tidak ada, terpaksa kamu harus puasa lagi hari ini. Bu Ambar menutup lauk yang berada di atas meja makan dengan tudung saji saat Najwa hendak mengambil makanan di sana. Tapi Bu, di dapur tidak ada makanan sama sekali. Semua sudah kubawa ke sini, kata Najwa. Ia sengaja melembutkan suara agar Bu Ambar sedikit iba padanya.
Namun apakah kalian pikir ia peduli? Apakah kalian pikir ia merasa kasihan dan membiarkan Najwa makan? Tidak, ia malah mendorong Najwa jauh dari meja makan. Aku mau pergi sama Vina. Lihat saja nanti jika kami pulang makanan ini ada yang kurang, ancamnya. Lalu melangkah pergi meninggalkan Najwa. Terpaksa ia menahan rasa laparnya, melangkah lesu ke arah kamar. Dilihatnya Mas Abdillah yang tertidur di atas kasur dengan mata terbuka, menatapnya dengan tatapan aneh. Najwa bingung dengan arti tatapan itu. Kenapa belum tidur, Mas? Tanyanya mencoba berbasa-basi. Ia hanya diam. Walaupun dalam keadaan lumpuh, Mas Abdillah masih bisa berbicara sedikit demi sedikit, meskipun dengan susah payah. Namun pria itu sangat jarang berbicara. Najwa pernah menganggap bahwa suaminya ini sedikit misterius. Tidak tampan dan terlihat tidak sakit sama sekali. Namun mungkin hanya Najwa yang beranggapan begitu. Saat sedang larut dalam keheningan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tanpa pikir panjang, Najwa langsung menuju ke depan. Cari siapa ya? Tanyanya saat melihat seorang pria dengan jas hitam berdiri di depan pintu rumah. Pria itu terlihat sedikit menilik keadaan sekitar. Ini ada makanan kiriman atasan saya untuk Anda, kata pria itu, menyerahkan sebuah paper bag khas dari restoran mahal. Awalnya Najwa menolak, tetapi pria itu memaksa hingga akhirnya meletakkan pegangan paper bag di atas jemarinya. Lalu berlalu pergi dengan tergesa-gesa. Najwa menyadari sesuatu. Pria itu datang menggunakan mobil mewah. Hei, siapa dia? Dan siapa atasannya yang mengirim makanan untuknya? Pertanyaan tanpa jawaban mulai menjalari pikirannya. Ia memutuskan untuk masuk dan menutup pintu. Kembali melangkah ke arah kamar dengan menenteng paper bag di tangan kanan dan menunjukkannya pada Mas Abdillah. Namun suaminya terlihat biasa saja. Mas, kira-kira siapa yang mengirim makanan ini? Tanyanya. Makan saja. Dua kata yang keluar dari mulut Abdillah membuat mata Najwa membulat. Mengapa ia menyuruhnya dengan begitu tenang? Padahal mereka sama-sama tidak tahu siapa yang mengirim makanan ini. Siapa yang ngasih makanan ini? Vina menarik paksa beberapa menu yang sedang disantap Najwa di atas meja tanpa berpikir panjang, membuat wanita itu sedikit terkejut. Vina melempar makanan-makanan mahal itu keluar rumah. Najwa hanya diam, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, hanya menatap makanan tidak berdosa itu penuh ibah. Siapa yang memberimu semua ini ya? Wanita itu membentak dengan nada suara yang naik 1 oktav. Aku juga tidak tahu, tadi ada orang yang ngirim, jawab Najwa seadanya. Halah, bilang aja kamu nyuri uangku kan? Mata Najwa sontak membulat. Apa maksudnya? Ia memang miskin, tetapi otaknya tidak semiskin itu. Ia masih punya harga diri dan tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Aku berani bersumpah, aku tidak tahu makanan ini dari siapa dan kenapa. Berusaha dengan keras membela diri, tetapi Vina seakan tidak percaya. Ingat ya, apapun kiriman ke rumah ini jangan ambil seenaknya. Itu semua milikku, ancamnya sambil menunjuk wajah Najwa dengan jarinya. Najwa hanya mampu mengangguk patuh. Selalu saja begitu, ia bahkan tidak mendapatkan makanan di rumah suaminya sendiri. Biasanya jika lapar, ia hanya memakan nasi yang diisi penuh dengan air gula. Buatkan minum, ada temanku di depan. Tita Vina langsung lalu pergi meninggalkannya. Najwa terdiam cukup lama. Segala kesakitan yang pernah ia rasakan sungguh tidak ada yang sesakit ini. Ia diperlakukan layaknya binatang. Bahkan ia tidak punya tempat untuk mengeluh dan mengadu. Keluarganya sudah meninggal dalam kecelakaan hebat 5 tahun yang lalu. Ia hidup sebatang kara. Hanya Mas Abdillah satu-satunya harta yang ia punya. Namun dengan posisinya sekarang, ia pun tidak bisa membawanya keluar dari penderitaan ini. Woi, cepat! Teriak Vina dari arah ruang tamu, menyadarkannya. Sekarang lo kerja di mana? Kelihatannya udah sukses. Vina melempar pertanyaan pada temannya. Najwa meletakkan minuman dan beberapa cemilan di hadapan mereka. Nah, ini cerita unik. Tahu gak sih lo, udah hampir 1 tahun kerja di perusahaan sekarang, tapi gue gak kenal sama bosnya, saut wanita itu. Ah, masa sih? Aneh banget. Iya bener, bos gue misterius. Tapi lo tahu, dia kayaknya kaya raya banget. Bayangkan, tiap gajian semua karyawan dikasih tips tanpa terkecuali, katanya. Najwa masih penasaran dan berusaha menyimak penjelasan wanita yang memakai mini dress itu. Ngapain lo di sini? Sana-sana. Vina mengusir Najwa. Dia siapa? Istri si lumpuh, jawab Vina. Saat sedang sibuk merapikan lemari pakaian, tiba-tiba Najwa mendengar suara notifikasi dari sebuah ponsel. Ia terkejut menatap benda tersebut di bawah tempat tidur. Cahayanya sedikit terang hingga ia bisa melihatnya. Mas, itu ponsel siapa? Tanyanya bingung. Mas Abdillah terlihat gugup. Bisa dilihat dari mimik wajahnya yang mulai tegang. Najwa mendekati benda itu dan mengambilnya tanpa berpikir panjang.
Matanya membulat sempurna melihat ponsel mewah yang harganya puluhan juta berada di bawah tempat tidurnya. Iya, dan Mas Abdillah tidak merasa memiliki ponsel, apalagi ponsel dengan harga semahal ini. Benar-benar membingungkan. Namun yang membuat Najwa semakin bingung adalah pesan yang tampil pada layar benda itu. Sampai kapan kamu menyembunyikan rahasia ini, Abdillah? Sampai kapan? Pesan itu digerum oleh seseorang yang Najwa pun tidak tahu siapa. Tidak ada nama yang tertera di sana. Mas, ini ponsel milik siapa? Najwa bertanya sambil melayangkan tatapan intens. Pria itu tidak menjawab, hanya membalas tatapan Najwa dengan pandangan sedikit gugup. Mas, jawab, tegasnya. Najwa tahu suaminya mulai merasa risih. Aku tidak tahu, jawabnya pelan namun penuh penekanan, seolah tidak ingin Najwa bertanya lagi. Sebenarnya masih begitu banyak pertanyaan yang ingin Najwa tanyakan padanya, tetapi ia memilih diam. Mas Abdillah bukan tipe laki-laki yang banyak bicara. Bahkan Najwa sangat jarang mendengar suaranya. Ia juga merupakan pribadi yang sedikit dingin dan misterius. Najwa meletakkan kembali ponsel itu di bawah tempat tidur. Sebenarnya ini milik siapa? Mengapa seseorang pemilik pesan itu menyebut nama suaminya? Padahal jelas suaminya lumpuh. Jangankan untuk memainkan ponsel dengan lihai, untuk mengerahkan jemarinya saja ia kesulitan. Najwa, sini keluar. Sedang apa kau di dalam sana? Suara teriakan Bu Ambar memecahkan lamunannya. Najwa menatap Mas Abdillah sebentar sebelum akhirnya keluar dan memenuhi panggilan ibu mertuanya. Bu, aku penasaran dengan bos di perusahaan tempat temanku bekerja. Memangnya kenapa? Tidak mengapa, aku penasaran saja, kata Vina. Wanita itu menyeruput coklat panas dalam gelasnya, lalu kembali memainkan ponselnya. Wow, ternyata dia sudah menikah. Sepertinya pria ini begitu mencintai istrinya. Lihat saja, di setiap postingannya ia selalu memuji wanita itu. Kira-kira siapa ya wanita beruntung yang menjadi istri pria ini? Jujur, Najwa penasaran dengan seseorang yang dibicarakan Vina, tetapi ia mencoba untuk mengabaikan semua itu. Saat sedang asik mengapel, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di luar. Hei, wanita buruk, sana lihat siapa yang datang, kata ibu mertuanya membuat Najwa mengangguk pasrah. Najwa berjalan dengan tergesa-gesa, menggenggam gagang pintu dan memutarnya. Pintu terbuka sempurna dan memperlihatkan seseorang. Seseorang wanita cantik yang sangat Najwa kenali, Marel, adik sepupu Mas Abdillah dan Vina. Wanita itu menatap Najwa sedikit aneh. Seperti biasa, ia melayangkan tatapan merendahkan dengan gerak tubuh yang sedikit menjauh, seperti kadang merasa jijik. Kau tahu mengapa hari ini aku merasa nasibku buruk? Kata Marel dengan tatapan merendahkan. Najwa menggelengkan kepala, pertanda tidak tahu dengan jawaban dari pertanyaannya tadi. Aku menyebut hariku buruk saat mataku melihat wajahmu yang menjijikan itu, katanya sambil menunduk wajah Najwa yang memang terdapat bekas luka bakar yang sudah kering namun tidak pernah hilang. Najwa memaksakan senyum, meskipun sebenarnya ia tersinggung. Ia sudah terbiasa dengan tutur kata Marel yang selalu menyakiti hatinya. Maaf. Lain kali jika aku datang suruh Vina saja yang buka pintu atau Bibi. Jangan kamu, aku jijik melihatmu, saut Marel sambil melenggang masuk ke dalam. Saat hendak menutup pintu, Najwa melihat bahwa Marel tidak datang sendirian. Ia datang bersama ibu dan suaminya yang tak kalah julid darinya. Bagaimana kabarmu hari ini, monster jelek? Tanya Kevin, suami dari Marel. Najwa hanya diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Dia sudah biasa mengejeknya, jadi dia tidak perlu ambil hati. Karena tidak kunjung menjawab dan merespons, Kevin akhirnya memilih masuk dan melewati Najwa. Begitu juga dengan Bibi Ajeng yang kelihatan tidak suka padanya. Sebenarnya mereka tinggal di luar kota. Najwa tidak tahu apa maksud kedatangan mereka kemari. Setelah memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa lagi di luar, Najwa memutuskan untuk menutup pintu dan melanjutkan pekerjaannya. Hari ini ia benar-benar sibuk. Mertuanya menyuruh Najwa membersihkan seluruh rumah, termasuk gudang dan halaman belakang. Najwa tidak tahu mengapa mertuanya itu tiba-tiba menyuruhnya melakukan semua itu. Yang jelas hari ini ia benar-benar lelah. Bahkan seharian ia tidak masuk ke kamar untuk melihat Mas Abdillah. Berbicara tentang pria itu, Najwa baru menyadari sesuatu. Ia belum menyuapinya makan hari ini. Sontak ia melempar sapu di tangannya lalu berlari ke dalam rumah, mengambil sedikit nasi dan lauk, kemudian masuk ke kamar. Saat hendak membuka pintu, tidak sengaja Najwa mendengar suara dari dalam kamarnya. Rasa penasaran mendominasinya hingga buru-buru ia membuka kendok pintu. Najwa terkejut, bukan karena melihat sesuatu yang aneh, tetapi karena tidak ada apapun di sana. Lihat juga Mas Abdillah yang nampaknya sedang tidur. Lalu suara apa tadi? Lupakan saja, mungkin perasaanku saja, batinnya. Mas, makan dulu, katanya membuat Mas Abdillah terbuka.
Najwa menghampirinya dan duduk di samping pria itu. "Maaf ya, aku melupakanmu hari ini. Aku begitu lelah banyak pekerjaan hari ini," katanya sambil menghela napas panjang. Penampilannya benar-benar lusuh, bahkan rambutnya sudah berantakan. Najwa mengambil bubur dan menyuapi Mas Abdillah. Namun pergerakannya terhenti saat menyadari bahwa pria itu sedang menatapnya begitu dalam. Seperti ada penyesalan dan rasa bersalah yang terpancar dari matanya. "Maaf sayang," katanya membuat mata Najwa membulat. Ia tidak peduli jika orang-orang berkata bahwa ia lebay. Ia tidak bisa memungkiri perubahan pipinya yang mungkin sudah merah pada menahan malu. Ini adalah kali pertama Mas Abdillah memanggilnya sayang dan berbicara begitu lembut padanya. Najwa berdeham canggung, berusaha untuk menghangatkan suasana yang hening. "Pesta pernikahan Vina akan digelar 5 hari lagi. Kita harus mempersiapkan segalanya." Najwa terkejut mendengar ucapan Bu Ambar. Ternyata Vina akan menikah, namun tidak tahu apapun. Sudahlah. Untuk apa tersinggung? Toh ia hanya butiran debu. Suara ketukan pintu membuat semua orang di ruang keluarga terdiam. "Biar saya yang buka," kata Marel saat menyadari Najwa yang hendak beranjak. Najwa mengangguk pelan. Marel mulai berjalan dengan sedikit berlari. Belum 10 detik setelah kepergiannya, tiba-tiba terdengar teriakan keras wanita itu membuat semua orang terkejut dan menyusulnya ke depan. "Ada apa?" tanya ibu sambil menatap bingung. "Begini Bu, saya kesini untuk mengantarkan sesuatu untuk Mbak Najwa Aurora." Najwa terkejut saat namanya disebut. "Bi, lihat ini, perhiasan dan baju-baju dari brand ternama," kata Marel. "Semua ini merupakan kiriman dari atasan saya untuk Mbak Najwa," jawab pria itu. "Siapa atasanmu itu?" kata Najwa penasaran. "Dia adalah..." Pria itu diam cukup lama. Ia terlihat salah tingkah. "Maaf, saya tidak bisa katakan dia siapa. Saya takut dipecat. Tolong pahami saya mempunyai anak istri yang harus saya beri makan," kata pria itu. Najwa mengangguk paham, kemudian membiarkan dia pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, pria itu sempat berkata, "Ini semua untuk Anda, tolong diterima. Anda seseorang yang beruntung." Bisiknya tepat di samping telinga Najwa. Pria itu bahkan tidak merasa jijik dengan wajah Najwa yang menurut keluarga suaminya busuk itu. Setelah tubuh pria misterius hilang ditelan oleh jarak, tiba-tiba, plak! Najwa terkejut bukan main. Sebuah tamparan keras mengenai wajahnya hingga membuatnya terjatuh. Banyak paper bag berisikan hadiah misterius dari atasan pria tadi jatuh begitu saja di atas lantai. Vina dan Marel memunguti semua itu. "Dari siapa kau mendapatkan ini?" tanya Bu Ambar penuh amarah. "Ternyata selama ini kau berkhianat ya?" katanya lagi sambil menarik keras rambut Najwa hingga ia meringis kesakitan. "Bu, aku tidak tahu semua itu dari siapa," jawab Najwa jujur di sela-sela isak tangis yang sedikit ia tahan. "Sepertinya pria itu kaya. Lihat saja, semua barang-barang yang diberikan merupakan barang-barang branded yang harganya mungkin bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta," kata Vina penasaran. "Mungkin salah alamat. Si monster mungkin memiliki nama yang sama dengan wanita yang seharusnya mendapatkan hadiah ini. Lagi pula mustahil jika ada orang yang mengagumi Najwa. Lihat saja dia," jawab Marel sinis. "Iya benar, aku setuju," jawab Kevin membenarkan istrinya. "Sudahlah Bu, biarkan saja. Toh kita juga yang untung bukan? Semua ini bisa menjadi milik kita," kata Vina. Bu Ambar tersenyum beberapa saat sebelum akhirnya menatap Najwa sinis. "Pergi sana," katanya. Hari H pernikahan Vina semakin dekat. Banyak kerabat ibu mertuanya yang datang, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh. Sebenarnya tidak ada yang salah, toh rumah itu sangat besar. Bu Ambar tidak perlu susah-susah memikirkan tempat menginap para tamunya. Najwa pikir di hari kebahagiaan Vina, penderitaannya sedikit berkurang. Ternyata ia salah besar. Ia semakin dipojokkan oleh semua saudara-saudaranya ibu. Ditambah lagi, ternyata maksud ibu mertuanya ingin Najwa membersihkan gudang adalah dia ingin Najwa dan Mas Abdillah pindah kamar ke gudang. Iya, kamarnya akan dipakai oleh saudara Bu Ambar yang menginap. Padahal masih ada kamar tamu. Najwa tidak tahu maksud ibu mertuanya. Najwa dan Mas Abdillah hanya mampu pasrah. Ia benar-benar ingin pergi dari rumah bak neraka itu. Tetapi ia tidak bisa membayangkan nanti bagaimana nasib Mas Abdillah tanpa dirinya. Bu Ambar dan Vina akan bersikap seenaknya. Kadang Najwa sempat berpikir, sebenarnya Mas Abdillah siapa di keluarga ini? Mengapa ia tidak mendapatkan sedikit pun kasih sayang dari ibunya? Ups, maaf. Najwa terjatuh saat seseorang menabrak tubuhnya. "Tidak apa-apa, Ras," katanya sambil berusaha bangkit. Tetapi saat hendak bangkit, tangannya yang menopang pada lantai tiba-tiba diinjak dengan kuat. Najwa menangis kesakitan. Aku tidak lihat," kata Laras lagi sambil pergi. Najwa melirik Mas Abdillah yang duduk di atas kursi rodanya.
menatap Laras tajam serta rahangnya yang mulai mengeras. Najwa menghampirinya. Tidak apa-apa, Mas. Tidak ada seorang yang boleh bahagia setelah memperlakukanmu seperti itu, tegas Mas Abdillah. Najwa sedikit terkejut. Ia berbicara begitu lancar, tanpa berbata-bata sedikit pun, berbeda dari biasanya. Mas, lihat saja, katanya penuh amarah. Najwa merasakan ada belayan lembut di pipinya serta beberapa kali kecupan hangat. Kemudian ia juga merasakan ada tangan seseorang yang bermain-main di kepalanya, seperti sedang membelai rambutnya. Najwa benar-benar ngantuk, itu sebabnya ia mengabaikan itu. Kamu akan bahagia sampai-sampai tidak akan mengingat penderitaan itu. Aku berjanji. Setelah mendengar kata-kata itu, Najwa tidak ingat lagi apa yang terjadi. Lelah bekerja seharian membuatnya begitu lelah dan mengantuk. Di luar ada polisi, di luar ada polisi. Semua orang heboh, Bibi Ajeng berlari keluar rumah. Begitupun dengan yang lain, semua orang panik tak terkecuali Najwa. Karena penasaran akhirnya ia memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Najwa berjalan mendekati pintu sambil mendorong kursi roda Mas Abdillah. Ia tidak bisa meninggalkannya sendiri. Laras! Semua orang berteriak nama Laras. Apa yang aku lakukan, Pak? Hingga aku tertangkap? Tanya Laras bingung. Anda telah melakukan penganiayaan terhadap saudari Najwa Aurora. Jawaban pria berpakaian seragam itu membuat semua orang terkejut, termasuk Najwa. Beberapa saat kemudian semua orang menatap Najwa dengan benci. Aku tidak merasa melaporkan kejadian kemarin. Lalu siapa yang melakukannya? Batinnya. Apa Mas Abdillah? Tanyanya pada diri sendiri sambil menatap suaminya intens. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa semakin hari semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah ini? Seolah-olah mengerti dengan tatapan Najwa, akhirnya Mas Abdillah mengeluarkan suara. Bukan aku, katanya. Mendengar jawaban Mas Abdillah, akhirnya Najwa memilih percaya walau sedikit ragu. Apa salah jika Najwa curiga? Dimulai dari kiriman makanan mewah yang entah dari mana. Ponsel yang Najwa temui kemarin dan sekarang, benda itu telah lenyap entah kemana. Dan kiriman barang-barang mewah serta kejadian sekarang. Ia rasa polisi tidak akan tahu kejadian kemarin jika tidak akan ada orang yang melaporkannya. Pak, saya bisa jelaskan. Kemarin saya tidak sengaja, kata Laras mencoba membela dirinya. Sebenarnya Najwa tahu sengaja atau tidak sengajanya dia. Pasalnya Najwa sudah bisa mendapatkan perlakuan demikian rupa dari saudara-saudara ibu mertuanya, sudah biasa. Jelas mereka sengaja, karena mereka tidak suka pada Najwa. Iya, benar, mereka membencinya. Kami tidak bisa mendengar alasan Anda, mari ikut kami, kata pria itu. Laras menatap Najwa seolah-olah ingin dia membantunya. Lepaskan dia, Mbak. Dia tidak salah. Mendengar pembelaan Najwa, dua polisi itu hanya tersenyum pelan. Tidak bisa begitu. Kami harus menjalankan tugas kami sesuai perintah. Katanya lalu menarik Laras dan membawa wanita itu pergi. Setelah mobil dinas aparat kepolisian menjauh, tiba-tiba Bu Ambar menarik rambut Najwa begitu kuat. Apa yang kau lakukan, ah? Teriak Bu Ambar marah. Saya tidak melakukan apapun, Bu. Saya berani bersumpah, jawab Najwa. Sudahlah, Bi. Memangnya salahnya di mana? Toh si Laras sudah salah, kata Miftah, alias kakak sepupu Mas Abdillah berujar. Wanita itu menarik tangan Bu Ambar agar melepaskan cengkraman pada rambut Najwa. Kemudian ia mengajak semua orang untuk masuk ke dalam. Awas jika terjadi sesuatu pada Laras. Najwa? Seseorang memanggil namanya. Najwa menoleh dan mendapati Kak Miftah di belakangnya. Selama ini Najwa tidak pernah bertemu dengan wanita itu. Hanya sering mendengar cerita-cerita tentangnya. Pasalnya Kak Miftah selama ini menetap di Jerman setelah menikah dengan laki-laki berkelahiran negara Jerman. Mungkin ini kali pertama dia ke rumah dan Najwa baru mengenalnya. Menurutnya Kak Miftah berbeda dari sepupu-sepupu suaminya yang lain. Bagaimana kabarmu Abdillah? Tanya Kak Miftah. Najwa tersenyum mempersilahkan Kak Miftah untuk duduk di atas lantai yang sudah digelar ambal kecil. Ah, saya lupa. Kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, jawab Kak Miftah lagi. Najwa hendak menjelaskan bahwa sebenarnya Mas Abdillah tidak bisu. Ia hanya lumpuh, namun Mas Abdillah mencegahnya lewat tatapan mata. Kamu beruntung mendapatkan Najwa, katanya. Walaupun dia jelek, tapi dia sangat baik dan setia, katanya sambil terkekeh. Najwa tidak ambil hati ucapannya. Dia tahu Kak Miftah suka bercanda. Saya keluar dulu, kata Kak Miftah lalu pergi. Najwa tersenyum melihat keharmonisan keluarga Bu Ambar. Andai saja dia diterima dengan baik di sana, mungkin dia akan duduk di antara mereka sambil bercerita-cerita seperti yang lain. Akan tetapi dia tidak bisa melakukan semua itu. Dia tidak pernah dianggap. Bu Ambar mulai membagikan baju seragam keluarga untuk acara pesta pernikahan Vina. Najwa pikir dia tidak akan dapat bagian, tapi ternyata dia salah. Bu Ambar memanggilnya. Ini untukmu, katanya, membuat seorang tertawa.
Pasalnya baju yang diberikan padanya adalah baju jelek yang sudah dimakan rayap, ditambah lagi warnanya merah padam. "Ini cocok untukmu," katanya sambil tertawa. Najwa hanya diam, memilih menjauh dan menyerahkan kembali baju itu pada Bu Ambar. Dasar tidak tahu terima kasih," katanya. Namun Najwa benar-benar tidak peduli. Najwa menangis sesenggukan sambil masuk ke dalam gudang yang sudah dia jadikan kamar. Namun dia terkejut saat melihat Mas Abdillah menatapnya. Najwa pikir dia sudah tertidur, tapi ternyata dia salah. "Siapa yang membuatmu menangis?" tanya pria itu dingin dengan ekspresi wajah datar serta beberapa kerutan yang terlihat jelas di keningnya. "Tidak ada, Mas. Tadi saya mengiris banyak bawang," kata Najwa. "Bohong," katanya. Dia seperti memaksa Najwa untuk menceritakan semua yang terjadi. Selama ini Najwa memang tidak pernah menceritakan apapun padanya. Namun kali ini saat menyadari kepedulian yang ditunjukkan oleh Mas Abdillah begitu besar, akhirnya dia memutuskan untuk sedikit membagi kesedihannya. Najwa mulai menceritakan dari awal hingga akhir. Dia hanya bisa diam mendengarkan tanpa menjawab sepatah kata pun sampai Najwa selesai menceritakan semua itu padanya. "Tidak ada maaf untuk orang yang telah membuatmu menangis," katanya geram. Mas Abdillah sangat berubah sekarang. Dia sudah begitu sering berbicara pada Najwa, tapi dengan orang lain, dia hanya diam bersikap seolah-olah bisu. "Tunggu saja, hari H dia akan menangis darah. Dendamku tidak pernah main-main. Saya bisa diam jika mereka memperlakukanmu dengan buruk, tapi saya tidak bisa diam jika ada yang menyakiti dan membuatmu menangis," katanya menggubu-gubu seperti sedang menahan amarah. "Apa benar kau lumpuh, Mas?" Entah mengapa satu pertanyaan itu refleks keluar dari mulut Najwa. Jujur, dia tidak bermaksud untuk membuat suaminya tersinggung. Pria itu cukup lama diam sambil menatap di depan dengan tatapan kosong. Melihat hal tersebut, Najwa sudah tidak enak sendiri. Akhirnya dia mengalihkan suasana yang sedikit canggung dengan suara deheman. "Maaf, Mas, saya tidak bermaksud." "Najwa," panggilnya lembut di tengah-tengah Najwa yang sedang berbicara. Alhasil ucapannya terputus. Ditatapnya lekat mata Najwa sambil menarik napas panjang. "Maafkan saya." Dua kata yang keluar dari mulutnya membuat Najwa sontak langsung menggelengkan kepalanya pelan. Najwa tahu bahwa dia merasa tidak enak. Dia tahu dia tersinggung dikarenakan pertanyaannya tadi. "Mas, kamu tidak salah," jawab Najwa. "Bukan itu." Lalu, Najwa bertanya sambil menatapnya bingung. "Sebenarnya saya ingin jujur padamu bahwa sebenarnya saya..." Enak saja santai-santai di sini." Suara seseorang yang masuk ke dalam kamar terdengar begitu kesal serta nada suaranya meninggi. "Maaf Bu, saya istirahat sebentar," kata Najwa. "Tidak ada istirahat, sana kembali bekerja." "Kamu tahu kan, putriku akan menikah?" tanya Bu Ambar. Najwa mengangguk patuh. Bu Ambar memijingkan matanya ke arah Mas Abdillah sebelum benar-benar pergi. "Mas, saya keluar dulu ya." Bahkan tanpa mendengar jawaban dari Mas Abdillah, Najwa langsung buru-buru pergi, takut Bu Ambar kembali marah. Tukang dekor ternyata sudah mulai melakukan tugasnya. Najwa terpana melihat begitu indah dan mewahnya pelaminan yang dipasang. Dia menebak harga untuk dekorasi saja mungkin mencapai puluhan juta. Bu Ambar dan kerabatnya yang lain sedang duduk di dalam. Ada yang bergosip heboh, ada juga yang sedang mencoba baju seragam dan ada pula yang sibuk membuat kue-kue. Ya, walaupun di acara nanti dengan makanan menggunakan jasa catering, kue-kue kering juga perlu bukan? Hanya Najwa yang berada di luar, bukan tanpa alasan. Tetapi Bu Ambar menyuruhnya untuk mengantar minuman tadi untuk para dekorator yang jumlahnya lumayan ramai. Saat sedang asik melihat dekorasi yang hampir jadi, tiba-tiba matanya tidak sengaja melihat ada seseorang pria yang menggunakan pakaian serba hitam melambaikan tangan padanya. Dia seperti sedang menyuruh Najwa untuk mendekat. Walau sedikit ragu, tetapi Najwa menuruti pria itu, mendekat dengan sedikit berlari. Semakin dekat, dia semakin mengenal siapa orang itu. Iya benar. Dia adalah orang yang sama yang telah mengantarkan barang-barang misterius untuknya. "Kau sedang apa di sini?" tanya Najwa. Pria itu hanya diam, kemudian kembali menyerahkan sebuah paper bag untuknya, membuat Najwa menolak dan sedikit mundur. "Tolong, ini bukan untuk saya. Kamu salah orang, Tuan," kata Najwa. Pria itu menggelengkan kepala. "Ini benar untuk Anda. Tolong terima ini, Nyonya. Jika tidak, nanti saya akan dipecat oleh atasan saya. Saya tahu Anda adalah orang yang baik. Jadi tolong jangan biarkan saya kehilangan pekerjaan saya," katanya setengah memohon. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Najwa menerima pemberiannya. Ini dari siapa sebenarnya?" "Seseorang yang mencintai Anda," katanya santai. "Jangan bercanda. Siapa yang bisa jatuh cinta pada wanita jelek seperti saya?" tanya Najwa bingung, dan pria itu hanya merespon perkataannya dengan senyum misterius. "Tolong sembunyikan ini dari keluarga Anda. Saya tahu mereka akan merampasnya," kata pria itu kemudian pergi. "Kau tidak boleh diam saja,"
Kau harus berani melawan semua orang yang telah menyakitimu. Saya tahu ada ribuan dendam dalam dirimu namun tertahan. Dasar wanita lugu. Kau tahu, di dalam kotak itu ada perekam. Pergunakan itu sebaik mungkin. Kau akan butuh banyak bukti nanti untuk membalas mereka. Tolong rekam semua yang terjadi padamu. Jika kau tak ingin melakukan itu untuk dirimu sendiri, maka lakukan saja untuk orang yang kau cintai, suamimu. Sudah cukup penderitaan itu, Najwa. Sekarang akhiri kejahatan mereka. Najwa terdiam cukup lama saat membaca surat yang berada di dalam paperback yang dia dapatkan tadi. Benar kata seseorang itu, Najwa tidak boleh terus-menerus begini. Dia harus membalas semuanya. Si Abdillah belum mati juga. Najwa tidak sengaja mendengar pertanyaan seseorang di dalam kamar Bu Ambar. Itulah, padahal saya sudah menunggu hari kematiannya. Najwa tahu itu merupakan jawaban dari Bu Ambar. Hebat kamu, padahal kan kamu yang menyebabkan Abdillah kecelakaan hingga lumpuh begitu. Tapi tidak seorang pun yang tahu tentang hal itu. Mata Najwa membulat sempurna mendengar jawaban seseorang yang dia tidak tahu itu siapa. Iya dong, siapa dulu? Tanya Bu Ambar bangga. Benar-benar rekaman kiriman seseorang misterius itu begitu berguna. Najwa baru saja menggunakannya beberapa menit yang lalu. Sudah ada saja rahasia yang terekam. Apa kau tidak kasihan pada Abdillah? Tanya orang tadi. Untuk apa? Dia bukan anakku. Dia adalah anak suamiku bersama selingkuhannya. Aku benci padanya. Gara-gara ibunya suamiku berkhianat. Ditambah lagi semua harta suamiku atas nama Abdillah. Itu sebabnya aku ingin dia cepat mati. Ini adalah hal kecil. Dulu kau berani mengambil resiko yang besar saat membuat Abdillah kecelakaan. Kau hanya tinggal melakukan secuil kejahatan lagi, maka semua impianmu akan tercapai. Maksudmu? Tanya Bu Ambar. Kau bisa racuni makanannya, buat seolah-olah si buruk rupa yang melakukan itu. Bukankah selama ini dia yang memberi makan Abdillah? Jadi kurasa wanita buruk rupa itu cocok dijadikan kambing hitam. Bersama Vina, Kevin, dan Marel, mereka bersekongkol untuk menjeracuni Mas Abdillah dan menjadikan Najwa sebagai kambing hitam. Bu, apa kau yakin ini akan berhasil? Tanya Vina sambil melihat botol kecil berisi cairan beracun di tangannya. Kita harus melakukannya dengan hati-hati, sahut Kevin. Najwa akan disalahkan, dan kita akan terbebas. Tapi bagaimana jika ada yang curiga? Marel tampak ragu. Jangan bodoh, Bu Ambar menyeringai. Aku sudah memastikan semuanya. Najwa yang selalu memberi makan Abdillah. Jika dia mati, maka dia yang akan dituduh. Namun rencana itu gagal total. Najwa yang sudah curiga sejak awal berhasil menggagalkan aksi mereka dengan menyembunyikan makanan yang telah diracuni. Bu, ini minumannya, kata Najwa dengan senyum samar, sambil menyodorkan gelas kepada Mas Abdillah. Namun saat hendak meminumnya, Najwa pura-pura tersandung dan menumpahkan isinya ke lantai. Astaga Najwa, apa yang kau lakukan? Bentak Bu Ambar marah. Maaf Bu, saya ceroboh, kata Najwa sambil tersenyum dalam hati. Saat hari pernikahan Vina tiba, pesta yang mewah dan megah pun digelar. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi malapetaka ketika beberapa polisi datang tiba-tiba. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Bu Ambar, Vina, Kevin, Marel, dan satu orang lainnya atas kasus percobaan pembunuhan berencana, kata salah satu polisi dengan tegas. Apa? Ini pasti kesalahan. Vina menjerit panik. Kami punya bukti, jawab polisi sambil menyalakan rekaman CCTV yang sudah dipasang di setiap sudut rumah. Di tengah kekacauan, kejutan terbesar terjadi. Mas Abdillah yang selama ini berpura-pura lumpuh perlahan berdiri dari kursi rodanya di hadapan semua orang. Kau tidak lumpuh, teriak Bu Ambar dengan napas tersengal. Mas Abdillah tersenyum dingin. Aku tidak pernah lumpuh, Bu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Saat itu juga seorang pria gagah dengan jas mahal melangkah masuk ke ruangan dan berkata, Tuan, kami sudah menyiapkan semuanya, sesuai dengan yang Anda perintah. Dia adalah anak buah Mas Abdillah yang selalu mendatangi rumah mereka dan memberikan berbagai macam barang mewah untuk Najwa yang selama ini selalu direbut oleh keluarga Mas Abdillah. Apa-apaan ini? Bentak Vina. Tega kamu Dilah, menghancurkan acara pernikahan kakakmu sendiri. Lanjutnya sembari menangis tak terkendali. Bukan aku yang menghancurkan semuanya Vina, tapi kau dan ibumu lah yang memulainya. Oh iya, satu lagi, jangan pernah kau anggap aku sebagai adikmu. Bukankah kalian sendiri yang menolak kehadiranku di keluarga kalian? Tunggu, kau bos besar itu? Kevin terbata-bata. Betul, jawab Mas Abdillah dengan nada datar. Aku ingin melihat seberapa jauh kalian akan menghancurkanku. Bu Ambar yang tidak bisa menerima kenyataan itu langsung merasakan dadanya sesak. Tidak, ini tidak mungkin. Dia terjatuh ke lantai, memegang dadanya yang terasa sakit. Beberapa saat kemudian dia tidak lagi bergerak. Bu! Vina berteriak histeris, namun terlambat. Bu Ambar meninggal di tempat karena serangan jantung. Polisi membawa Vina, Kevin, Marel, dan teman Bu Ambar ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Ternyata Mbak Miftah sudah mengetahui segalanya sejak lama. Aku memilih untuk tidak ikut campur, katanya pada Najwa. Biar memang sudah terlalu jauh, aku hanya menunggu keadilan datang sendiri. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Najwa menjalani kehidupannya yang baru. Kini dia telah berubah menjadi wanita elegan dan berwibawa. Namun dia tak pernah melupakan tugas utamanya sebagai seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Terkadang, pura-pura akan membawa sebuah kebahagiaan. Berpura-pura menjadi orang lain atau berpura-pura memiliki keadaan yang sulit, terkadang perlu kita lakukan dalam situasi tertentu. Bahkan tak menutup kemungkinan juga bahwa itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.